bertanya, tapi Iya, kan dasarnya berarti kau percaya-percaya saja dengan apa yang dituliskan LAI dalam bentuk terjemahan untukmu. Percaya aja kok kan? ya percaya, tapi Nah, disesuaikan berarti juga dengan Tuhanmu fakta LAI sejarahnya. Tuhanmu. Sama, sama. Tuhanmu Faruk LAI. tidak, Faruk tidak mengerti Udah bahasa jangan Arab. gitu, jangan nangis kau. Anda Karena itu kau belum modal tentu mengerti percaya-percaya bahasa saja. Arab. Dengar dulu, jangan kau aja ngomong. Sementara kalau dikaji original teksmu, pendeta saja, pendeta siapa namanya itu, terdapat 6.300 lebih kesalahan dalam terjemahan Bible. Jadi ya, kalau Jonathan, pendeta Jonathan itu yang S3 TS100 itu dia bilang, terdapat 6.300 lebih salah dalam terjemahan Bible. Datang si Lobu, percaya-percaya saja. Makanya aku bilang, Tuhannya Musa nggak pernah berfirman untuk umat Kristen. Tuhannya Yesus juga nggak pernah berfirman kepada umat Kristen. Yang kalian pegang itu firmannya LAI. Gimana kalian kenyataan pahit itu? sama itu Faruk. Nah, kalian nggak mau tahu original teks di dalam dia. Anda sendiri aja pun tidak paham bahasa Arab itu. Bisa saya jamin tidak tahu pengertian bahasa Arab itu. Tapi Faruk tahu antara terjemahan bahasa Indonesianya. Itu artinya kau longor ngajarin ikan berenang. Saya jamin Faruk tidak mengerti bahasa Arab. Faruk mengerti isi Quran itu dari bahasa teksnya itu, ya kan? Nah, saya kembali bertanya, dari mana Faruk tahu memastikan bahwa bahasa Indonesianya itu benar atau tidak? Udah aku paparkan tadi Lebu, cuman aku mau paparkan sama kau pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa binatang. Makanya paham. Sama, yang kau pertanyakan saya tanyakan lagi, tapi kau tidak bisa jawab. Sama aja, membahas yang tidak memahami. Enggak, lagi aku nggak bisa menjawab. Teman-teman di bawah ini 1.900 orang memandang, sudah disaksikan orang itu tadi aku memaparkan kau ke kau di sini. Sudahlah, kalau masalah terjemahan, kalau masalah terjemahan kita bahas di sini nggak bakalan selesai, nggak ada hasil daripada Kenapa bilang nggak perdebatan. selesai, nggak bakalan selesai? Udah selesai. Dari tadi aku bilang udah selesai. Ternyata Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus nggak pernah berfirman kepada umat Kristen, tapi LAI lah berfirman kepada umat Kristen. Kalau ada mau panjangkan lagi, aku nggak mau panjang-panjangkan lagi. Begitu kau katakan bukan Yesus, apa original teksnya, nggak ada. Yesus tidak mengenal Kristen, tidak tahu Kristen. Jadi jangan salah memahami. Yesus lahir tidak ada agama Kristen. Sudah? Berarti Kristen itu bukan agama kan? Agama, tapi bukan Yesus yang membawa agama Kristen itu. Ya, tapi siapa yang bawa Kristen? Yang bawa Kristen siapa? Artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Siapa yang percaya Yang bawa kepada Kristus? Kristen siapa tadi kau bilang Yesus nggak pernah bawa Kristen. Berarti yang bawa Kristen siapa? Yang bawa? Pak U. Yang bawa kemana? Yang bawa kemana? Iya, sekarang yang bawa kemana? Yang bawa banyak yang bawa kemana? Yang mengajarkan ajaran Kristen itu siapa? Pak U. Paulus. Paulus KPR 11 nomor 26. Ya, jadi arti Kristen itu bukan pengikut Yesus. Karena apa? Yesus nggak pernah memberikan ajaran Kristen dan nggak pernah mengatakan arti Kristen adalah pengikut Kristus, nggak pernah. Bukan itu pemahamannya. Bukan pemahamannya. Bukan pengikut Yesus. Bukan itu pemahamannya. Oke, lanjut dulu, Bayu. Aku sholat zuhur dulu lah. Lanjut, Bayu. Aku zuhur dulu. Oke. Jadi gimana Bang? Anda telah mengakui Paulus? Iya, Paulus itu bapak gereja. Bapak gereja. Semenjak kapan Paulus diangkat menjadi bapak gereja? Atau menjadi rasul? Pertama-tama gereja
Ortodoks di Syria tahun 2400 babad keempat. Disitulah Paulus diangkat Bapak Gereja. Oke. Dia diangkat menjadi bapak gereja atau sekaligus menjadi nabi kan gitu, ada tertulis juga di Bible. Pertanyaan saya Pak, kenapa? Maaf, saya potong dulu. Jangan ditambah-tambahi. Paulus itu tidak pernah dinyatakan nabi, tapi rasul. Saya bukakan ayat dalilnya ya. Tidak ada yang menyebutkan Paulus itu nabi. Coba baca di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Apa isinya? Dibaca aja Pak, dibaca. Ya kita lah yang baca, kita yang buka apa, yang mengatakan ayatnya. Oke, kalau Bapak Jiji bacanya saya baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia Musi ada loh Bang Bayu. nabi. Bang Bayu, musi. Suara mesin. Ya udahlah, itu lah yang masuk. Kok suara mesinnya kok kayak suara itu? Suara mesinnya kok kayak suara mesin. Iya, ada Masuk musik lah, juga, masuk aja itu. Oke. Silakan, apa tadi? Itu Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kisah Rasul berapa? 13 nomor 1. 12. 13 Pak Pendeta. 13. Saya bukan pendeta, saya manusia biasa tapi memahami. Bukan masalah pendetanya, Bang Bayu udah mengulanginya bolak-balik. Kamu tungki. Ini gak ada bahas pendeta, Bang. Udah dibilang Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kamu yang tungki. Ho nalongor doroho. Bayu tadi bilang Bapak pendeta. Hai. Nyamuk dia. Enggak, aku dibilang tungki. Kau yang tungki, nggak dengar apa yang dibilang Bayu tadi. Bapak pendeta, katanya. Karena kau dibilang udah dibilang tadi Kisah Para Rasul 13 itu, aku bukan pendeta. Siapa yang bahas pendeta? Bayu siapa tadi yang bahas? aku bilang, Disuruh dibilang bahas di pendeta. buka Kisah Para Rasul 13 nomor apa 12. 13 apa? Aku bukan pendeta. 13 Bapak pendeta katanya. Saya bukan pendeta, saya bilang masa bahasa aja pun nggak bisa dipahami. Gimana bahas kitab orang lain dengar bahasa Bukalah Kisah Para Rasul 3 nomor 13 nomor 1. Bukalah, buka. Ayat berapa tadi? Dibacalah. Bayu yang buka apa tadi? Tungki, kan? Nomor 1. Nomor 1. Tungki kan? Iya dibaca. Saya bilang tadi dibaca lah. Ya Kita yang buka Allah. apa? Yang bilang Giliran ada tungkian disuruh kita baca. Hai. dari tadi udah bilang dibaca lah. Kan Bayu yang bilang ini dibaca lah. Giliran dia aku bacain ya, udah aku bacain. Giliran dia gak denger, malu dia bilang dia tungkian kan? Bukan Ya, aku nggak dengar. Dari tadi udah bilang dibaca Kisah lah. Para Rasul 13 nomor 1. Oke. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menetem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nah, Saulus adalah nabi. Lanjut. Pantaslah kau meninggalkan Tuhanmu. Saulus dibilang Paulus. Paulus lain. Yang dibicarakan ini Paulus. Dasar pendek ini dasar
gitulah kalian yang pintar kali kalian itu ngeles. Memang kalian itu para pendeta bapak-bapak gereja itu ngeles saja kerja kalian. Tidak mau jujur. yang dibahas Paulus tadi ini kan Apakah disebut Saulus- di sini Saulus. Apakah Saulus dengan Paulus orang yang berbeda? Aduh, hai. Jawab dengan jujur Pak Pendeta, jangan nipu. Makanya Ya, yang suka jangan nipu nipu. para jemaat. Berbeda. Oke. Berbeda, kata. Dasar. Hampir suara hampir. Beda tuh katanya Bang Bayu. Iya. Ya, biar dia jawab. Berbedanya di mana? Oh lo Bu, balas. Jawab. Hei, jawab. Lo kok mute dia? Jawab, oi. Iya, ada telepon tadi, makanya saya mute, bukan saya menghindar. Oh ya udah, silakan jawab Di Pak. situ disebut Saulus, bukan Paulus. Bukankah Yang kita bahas Saulus sekarang ini Paulus. bukankah Saulus ini namanya waktu dia masih penjahat, setelah dia bertobat dikatakan dia itu menjadi Paulus. Jawab kau dengan jujur lah, jangan suka nipu. Kami ini bukan jemaatmu yang suka kau pajaki perpuluhan, suka kau tipu. Coba kau jujur. Dengar dulu. Saulus itu ketika dia orang penjahat. Kalau kita sebut Saulus berarti bukan setelah dia tobat. Apakah orang yang berbeda itu kutanya tadi? Kau itu nipu aja kerjamu, kau tiap hari Minggu juga kau nipu, diskusi kau juga kau nipu. Di Jawab. Bang Bayu, ke musiknya kenceng. Waduh, YouTube take down ini. Udah 3 Tadi jam aku bilang soalnya. masuklah itu. Janganlah suruh aku biar aku mute. Take down aku 3 jam soalnya nih, mau 4 jam. Oke, lanjut. Itu si Saulus itu, oke, nah. Saulus itu pada saat dia belum bertobat, dia bernama Saulus. Setelah dia bertobat, baru dia gantikan namanya menjadi Paulus. Itu dia. Oke. Iya. Hmm. Terus Jadi tadi kamu mengatakan kepada Bang Bayu bahwa tidak ada si Paulus ini bukan nabi. Setelah dibawakan kisah para rasul 13 nomor 1, kau mengatakan itu bukan Paulus, itu Saulus. Nah, jadi yang tidak tahu Bible itu siapa? Anda apa kami? Dia bilang itu orang yang berbeda. Itu modelnya mereka ini suka ngeles. Halo, Gu. coba dulu dipahami Gimana? kalimatnya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Di situ kita pahami kan berarti ada 2, nabi dan pengajar. Berarti Saulus itu kan belum tentu dikatakan di situ nabi. Karena di situ Yang mana Dan tadi belum di tentu sana? juga di situ dikatakan rasul. Si lo memang ini. Dan belum tentu juga dikatakan rasul. Di mana dikatakan? Beberapa- Ayo. ada beberapa nabi, ada beberapa nabi dan Bibel. pengajar. Hmm. Nah, yaitu bernama disebutkanlah nama-namanya. Sekarang begini. Tetapi Lobu. dari bahasa itu kan Lobu. bukan disebutkan Saulus itu adalah nabi. Lobu. ya kan? Nah, ini yang mana? Lobu. Tenang dulu, tenang. Jadi kutanya kau. Jadi Ini yang kalau bukan memahami itu sosok pakai Tenang dulu. apa, logika sendiri. Lobu, tunggu dulu Lobu. Tenang dulu, jinak dulu ya. Jadi kutanya kau. Jadi di mana firman kalau Saulus bukan nabi, mana firman nama-nama yang lain yang tercantum yang di situ? Mana firman yang dia terima kalau mereka nabi? Firman yang diterima. Mana?
Kan ada beberapa di sana nama-nama yang tertulis. Salah satunya adalah Saulus. Maksudnya firman dari Allah kah apa firman dari Bukankah bukankah manusia disematkan menjadi nabi itu adalah menerima firman Tuhan? Itu adalah nabi. Iya. Lalu mana kalau Saulus bukan nabi, mana firman yang kan ada beberapa nama di sana yang tercantum, ya kan? Iya. Kalau Saulus ini Anda katakan bukan nabi, berarti nama-nama selain dari Saulus ini mana firmannya kalau mereka nabi? Di sini tidak dijelaskan siapa yang disebut nabi di sini, tapi di situ dikatakan ada beberapa Udah. nabi dan pengajar. Jelaslah Paulusmu itu adalah nabi karena dia menuliskan mengatakan dia menerima firman dari Yesus. Sewaktu dia menerima sewaktu Di mana dalilnya di mana dalilnya Paulus menerima firman dari Yesus? Lalu waktu dia perjalanan ke Damsik itu dia bertemu dengan siapa? Ayat berapa? Ayat berapa dalilnya? Sebutkan dulu. Aduh, botol ini. Atau Bukakan ini. itu. Jangan bilang-bilang ayat tapi nggak tahu di mana tertulis. Itulah kalian itu yang Bukakan itu. Saya jauh dari perangkat ini. Ya. bilang ayat tapi nggak tahu di mana tertulis. Tunggulah, tenang dulu. Iya, saya tunggu, saya tunggu. Ah. Lah kamu sendiri juga nggak tahu dari Bible-mu. Kisah para Karena rasul. di zaman Yesus dengan Paulus jauh berbeda. Udah. Bukan Iya, di iya, zaman iya. Kisah para rasul 9, kau baca dari nomor 1 sampai 31, kau baca perikop. Kau baca itu Kisah Para Rasul 9. Waktu perjalanan ke Damsik. Saulus, Saulus, kenapakah engkau aniaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Apalah ini? Mau berbohong kentar pula. Di ayat berapa dia? Di ayat berapa? Nanti dibaca semua ini nggak habis waktunya nanti. Kisah Para Rasul nomor 9 kau baca mulai dari nomor 1. Itu di ayat nomor 3-nya itu kalau nggak salah nomor 5. Mulai dari nomor 5 itu. Bacalah. Dia bertemu dengan siapa di sana? Itu kan bukan bertemu, suara didengar Saulus itu, bukan bertemu. Makanya Lalu bukankah dia bertemu dengan cahaya? iya cahaya, tapi kan suara aja didengar dia, bukan bertemu dengan Yesus. Anda bilang Lalu tadi kan bertemu dengan Yesus. Cahaya itu mengaku siapa? Itu kan firman. Yang kutanya Kalau cahaya itu dikatakan bertemu bertemu siapa? Moderator Kalau King, dikatakan tolong naikin bertemu akunku dengan Yesus, moderator berarti- biar bisa on cam. Cahaya biar bisa on itu cam. mengaku siapa? Ya mengaku Yesus, tapi bukan Ya dalam sudah, waktu kalau kehidupan cahaya Yesus. itu mengaku Yesus berarti Paulus bertemu dengan Yesus yang menjelma menjadi cahaya, kan gitu? Lain, berbeda masih pemahaman kita itu tadi. Memang Yesus betul-betul bertemu memang ini dengan para bapak-bapak Yesus. gereja ini memang penyesat Itu. semua ini, nggak mau jujur kalau diskusi kalian itu. Kenapa harus dibengkok-bengkokkan? Apa Iya, sih susahnya kalau kalian kalimat- jujur? Kalimatnya itu yang dibenarin. Kalau bertemu Loh, dengan bukankah Yesus bilang, bukankah Paulus ini melihat cahaya dan cahaya itu mengaku Yesus? Berarti Saulus ini bertemu dengan Yesus yang berupa cahaya. Apa sih susahnya kau memahami itu, pendeta? Udah tua. Cuman apa dikatakan di situ? Apa dikatakan di situ kau rupanya? bacalah. Saulus, Saulus, kenapakah engkau aniaya aku? Dia diperintahkan untuk pergi bertemu dengan siapa di situ? Dia dipilih untuk apa? Itu aja kamu nggak paham. Iya, terus tujuannya ini apa? Pertanyaan ini apa ini sekarang ini? Astagfirullahaladzim. Kamu kan mengelak bahwa Saulus ini menerima perintah. Kamu mengelak bahwa Paulus ini bukanlah nabi. Ternyata di dalam Biblemu itu dia menerima perintah. Dia disuruh bertemu dengan ini.
Ah, Ya, tapi tidak pernah Apalagi? dikatakan Paulus itu nabi, tapi rasul, Rasul Paulus. Kitab tidak mengklaim, tidak pernah mengklaim Aduh, Paulus itu capek nabi. juga ya. Mek tungkian kayaknya dia. Padahal tadi dia dibilang Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ dikatakan dia nabi. Oh. Di situ bukan dikatakan Paulus nabi, ada beberapa nabi lalu dan surat Korintus, Galatia, surat Korintus, Galatia, Efesus itu dia Itu dapat dari ada. mana kalau dia bukan nabi? ayat berapa? Di mana Firman. ditulis? Semua yang ada di Tuhan. Efesus, Korintus, Galatia, dia menerima firman Tuhan dari siapa? Dari mana? Tuhan siapa? Kalau bukan dia nabi. Adakah manusia menerima firman Tuhan kalau dia bukan nabi? Coba. Lalu dia mengatakan Aku kira oleh Batak matinya Malang Yesus, Bunda Esti, ya memang aku. dia mengatakan Alkitab ini oleh matinya mencatat- Yesus, tunggu dulu. Dia mengatakan matinya Yesus supaya ia kembali bangkit kembali menjadi Tuhan. Lalu Paulus mengatakan matinya Yesus itu untuk membatalkan hukum Taurat. Dia menerima firman dari mana itu? Coba kalau dia bukan nabi. Iya, yang dikatakan nabi itu kan dari Allah sendiri, turun firman dari Allah, baru dinyatakan Lalu Yesus nabi. ini siapa? Bukan dari Allah. Yesus ini siapa? Yesus itu Ya, Tuhan. siapa? Tuhan dengan Apakah Tuhan dengan Allah. beda gitu? Berbeda pribadi, tapi roh sama. Tuhan dengan Allah sama atau beda? Beda lah. Matius 11 nomor 25 kau baca. Siapa di sana Tuhan? Ini sampai Tuhan ke ini aku ini loh. Gara-gara musi ini Tuhan sampai itu, di pinggir. Tuhan itu artinya Iya, orang selokan kenceng aku. kali. Tuhan itu Udah ada nanti, udah 3 jam aku live. Sayang. Coba Matius 11 nomor 25. Kabar baik. Biar kita cari ini pendeta. Cair, bro. Woi, cair bro. Si Bayu yang cair. Tunggu dulu, ku ajari dulu pendeta ini udah tua. Biar enggak ini. Gak pendeta biar dia enggak nipu sama katanya, maupun jemaatnya. satu. Gak pendeta dia katanya. Ngelak, lihat aja modelnya itu pendeta kalian itu. mengajari Ya, tapi orang bukan orang Kristen. Kalian Rumah nggak gue tahu lagi di chat, aku tanya dulu, bang, agama isi apa, bang? kita. Mau mengajari orang Kristen. Alhamdulillah. Tapi kalau mengajari bodoh, kalau mengajari bodoh, mengajari Coba sesat ya lah, bisa. baca dulu sebelum masuk Jangan ke itu. dunia. Aduh. Turunkan moderator. Bahasa dia 2 kali. Aduh. Kenapa? Gak boleh itu, BODO itu. Dia bilang 2 kali. Oh, nggak ada mainan sudah kita ini. Ada. Naikin lagi moderator. Gak ada moderator di bawah. Naikin yang lain. Tenang, Dia Bang. mau 2 kali Mainan. ngomongnya. Main barbar. Moderator. Ini Ada nggak di kita bawah? masuk metode buka akal dulu lah. Dia mau laginya 2 kali. Udahlah, terpaksa lah. Gak ada teking yang di Naik bawah, Pak King. Lugu. King, kau nggak di bawah ya? Oke lah, terpaksa aku yang bergerak. Pak Lubu naik Ini lagi si lah Pak Aca, Lubu. ini siapa sih? Selamat siang Pak Anomali. Anomali. Kau siapa yang aku naikin dulu ya? Siapa ini? Itu si pendeta. Anomali, selamat siang, agama apa? Anomali. Oke, Rubiono, selamat siang. Rubiono. Monitor lah. Lebar. Belum, lama dia itu biasa. Waalaikumsalam. Ini Bang Jomblo, Bang Erik ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jo abang jomblo, Bang Erik duda ini. jomblo bikin. Bang jomblo, duda. Kok malu kok ngakui kok duda? Assalamualaikum Bunda, Bang Bayu. Oh, Islam ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Mana Ada Pak Lubu Bunda Ada yang mau tadi? disampaikan Bang Aku Henry? step-step. Oke, Julius, selamat siang, agama apa? Julius. Julius. Agama apa? Iya, agama apa, Bang? Halo. Iya, halo. Udah di bawah halo-halonya, Bang ya. Halo. Perbaiki jaringan ya, halo ya, Bang. Aduh, Si Pak Lobu Lubu, nih Pak lagi. Lubu. Bahasamu, Lobu. Iya. Mana? Ini Pak Heri ini Pak kenapa Lobo. sih bola balik minta naik? Oke. Nare, selamat siang, agama apa? Assalamualaikum. Oh, Osmon ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Gini aja bang. Kalau model yang orang seperti Yang itu, ngomong Bang. perempuan. Ada yang mau disampaikan? Yang ngomong perempuan. Aku pakai hijab, dipanggil abang. Ya itu, maaf itu. Karena ada dua abang dan ada itu. Tadi kan yang ngomong aku. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya banyak-banyak Yang sabar ngomong aja aku. toh. Banyak-banyak sabar sama model pendeta seperti itu. Tidak punya modal tapi Sabar macam- balik kampung. bedak aja. Enggak apa-apa, Oke, Pak. ya. Kita ini kan edukasinya kepada orang yang di bawah. Memang pendeta itu untuk dimainin. Kalau kita ini apologet Islam itu jadi mainan itu pendeta. Iya. Yaudah, sukses selalu, panjang umur, sehat, semoga berkah. Amin. Doa yang sama buat Bang Osmon ya. Amin. Lanjut. Rubiono, selamat siang. Rubiono, udah bagus jaringannya. Oten nih. Rubiono. Ada ngeyel ini. Iya, Rubiono, jaringanmu. Oh. Hari ini rumahku lagi dalam pembongkaran ya. Pak Heri kan udah sering kita naik, Pak Heri. Oke, lanjutlah dulu ya. Saya mute dulu, parkun dulu lah. Ada Bang Erik juga itu. Iya. Oke, kecilin aku Ini tuh. Pak Heri ini kenapa sih bolak-balik? Naroni, selamat siang, agama Pak. Naroni. Oke. Coba ini perbesar tampilan. Terus aku apain sendiri nggak bisa ya? Batak mualaf itu ya saya. Kirain Batak mualaf itu Bunda Istia itu memang aku. Itu aku. Acak, selamat siang, agama apa Acak? Selamat siang, saya Muslim, Bunda Hesti. Ya, ada yang mau disampaikan? Cuman kasih semangat aja sama Bang Faruk dan Bunda Hesti dan seluruh apologet Muslim. Terus berjuang untuk Islam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Rubiono, jaringannya udah bagus belum? Rubiono. Ih, mampus. Iya. Udah bagus jaringannya. Ini kok teman-teman ada yang lagi cari madu nih teman-teman. Madu. Oh, ya aku promoin ya, aku promoin. Oke. Buat teman-teman ya. Udah berapa hari satu botol pun tidak. Oke, teman-teman saudaraku terkasih tersayang. Yang di YouTube juga boleh pesan, yang di YouTube. Yang di YouTube boleh juga pesannya ya. Nanti kalau ada yang di YouTube mau pesan madunya Bang Paro, bilang aja, nanti aku kasih nomor WA aku ya. Nah, ini yang ada di YouTube juga, yang ada di YouTube manapun kalian disiarkan. Ini Bang Paro ini menjual madu. Madu yang dijual oleh beliau itu adalah hasil daripada madu itu untuk menggaji guru-guru TPA dan membantu anak-anak didiknya beliau ya. Ada beberapa anak didik.
Jadi beliau ini menjual madunya itu ya dengan harga 180 belum ongkir. Belum ongkir ya, 180 belum ongkir. Jadi ayolah saudara-saudaraku, nama YouTubeku Bali Web TV. Jadi ayolah saudara-saudaraku, mari kita beli dagangannya Bang Faro, yaitu madunya itu bagus banget untuk kesehatan. Nih, ini madunya ya. Dan ini aku dapat dari hamba Allah ya. Nah, buat kalian nih misalnya nih contoh nih ya. Aku suka kali loh nengok Bang Erik itu kalau diskusi. Udahlah, Bang Baro, aku mau beli madu, tapi kok kasih aja lah sama Bang Bayu atau Bang Erik atau Bunda Esti, biar kuat mereka menghadapi oten-oten, katanya gitu kan. Oh boleh. Nah, madu ini juga buat kalian sedekahkan juga untuk para netizen atau para apologet. Harga madu ini 180 belum ongkir ya, belum ongkir. Nah, bagi kalian yang mau pesan madunya Bang Faro, kalian boleh DM beliau, nanti kirim TF dulu ya, baru nanti setelah TF kirim alamat, baru nanti madunya dikirim. Dan YouTube ini disiarkan juga secara live di YouTube Baluap TV. Secara live disiarkan langsung di Baluap TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share Baluap TV. Dan jangan lupa juga kalian tonton juga ya YouTube moderatorku, yaitu M Januari ya, channel M Januari channel. Kalian boleh masuk ke sana, subscribe, like, komen, serta share. Dan Bang Faro juga punya YouTube. Apa ya YouTube-nya Bang Faro? YouTube-nya Bang Faro adalah The Real Faro Sianipar 44. Dan perlu kalian ketahui, nanti hasil-hasil atau ya sedekah dari saudara-saudaraku yang terkasih dan tercinta yang kalian berikan kepada Bang Faro upload itu di YouTube-nya. Jadi buat kalian boleh menyaksikan YouTube-nya Bang Faro, membuktikan bahwa Bang Faro itu adalah amanah. Ya, jadi kalian boleh masuk kegiatan-kegiatan Bang Faro dalam berbagi, dalam mendidik anak-anaknya, dalam menggaji guru-guru TPA-nya. Ingat, The Real Faro Sianipar 44. Kalian boleh subscribe, like, komen, serta share The Real Faro Sianipar 44. Saudaraku, ingat, mari kita beli madunya Bang Faro. Barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, maka Allah mempermudah urusannya. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Lanjut, Ruby. Aku promosi Hes, boleh? Enggak usah. Bentar aja. Di sini. Bentar aja, Hes. Enggak. Enggak ada. Dia aja mau promosi, dia udah aja. Bukan loh, bukan. Aku mau promosiin. Udah ada option itu. Dia diam Gori. Promosiin kau loh, Hesti. Ngapain kau promosi bentar aja. aku? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tinggal. Aku yang tega malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman siapa bilang tidak laku-laku? Siapa yang merasa duda punya Pajero, ingat aku, yuk lamar aku, biar aku punya suami. Dasar kau Erik menggatal. Nah, kau kalau naksir sama Erik, lunaskan, nah gak usah punya Pajero, lunaslah mobil itu Rik. Udah lunas mobil kau, datang kau ke Tanjung Pinang, lamarlah kau Rik, lamar. Nah, Iya, tapi nanti kau lunaskan tenang aja, mobilmu. Esti. Ingat, Nanti kau belikan ingat baju catatan, pengantin. jangan ada Buka utang itu. piutang Nanti lagi ku belikan ya. baju pengantin. Ya, bahannya Nggak itu dari usah, sabuk kelapa, dengerin Hesti. ya. Hesti. Dengerin Esti. Erik, kau denger ini. Lunaskan mobilmu, nanti kalau udah lunas, datang kau ke sini. Tapi ingat dengan catatan, jangan ada utang piutang lagi. Jadi marilah kita membina rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Erik ya, Mantap. lunaskan mobilmu dengan cepat ya. Lunas mobilmu tahun ini, datang kau ke Tanjung Pinang, lamarlah ku Erik. Biar gak gatal kan kau tiap hari. lamar. Lanjut Rubiano. Jangan hanya kupinang dengan bismillah saja ya. Jangan ya, Bun. Oh, nggak berlaku. Nggak berlaku. Nggak. Ku pinang pakai BPKB Dah. mobil kon. Oke, mengikat. Oke, Rubiano udah bagus jaringan ya. Udah lumayan, Kak Rubiano, udah lumayan sih lagi makan ubi. lumayan sih katanya. Oke. Dia macet-macet. Iya, kenapa gitu? Coba towernya digendong Pak Ruby. Gendong tower, gendong kain belakang.
Maklum lagi di pelosok. Oh, di pelosok. Belum ada Oke, jaringan. oke, oke. Tapi ini udah aman. Itu temanya itu kan diambil Bang Paru gini kan. Bang Paru ngambil tema gini. Orten punah. Ada naik. Nah, dikira Bang Paru Orten ini sudah punah. Ternyata ini ada moderator gak di bawah? Moderator kalau ada di bawah tolong Dari mana besarin tahu? aku yang. Dari mana Anda tahu Oten punah? Orang di tempat saya banyak mualaf ini kok. Makanya gini Bang, makanya gini. Makanya gini Bang. Makanya gini. Dengerin. Dikira Bang Faro, Orten ini punah, ternyata masih ada. Nah, jadi timbullah pertanyaan si Bang Faro ini, kenapa sampai sekarang kok masih Orten? Kalau ada moderator di bawah yang bisa aku count tolong dibesarin, aku nggak bisa besarin. Lanjut. Itu yang menghujat Nabi kita itu dia bisukan aja tuh. Yang Kalau mana? enggak, dibuang ke air tai aja tuh. Nah, bisukan aja tuh. Oh, pakai foto Bang Juma. Iya, buang aja itu. Kayak gini lah kelas-kelas Udah Oten. noise kok Bang Iri. Gimana Bang Ruby? Ya. Oh, Jadi ada mau bundara. bahas temanya itu ya. Abang nggak denger ya? Dengerin temanya kan dikira Bang Paro, Oten sudah punah. Ternyata masih ada. Nah, aduh, Bunda Rama noise ya. Ya, apa namanya? Nah, ternyata masih ada. Ya. Nah, timbullah pertanyaan. Kenapa sampai sekarang Abang masih Oten? Enggak, bukan gitu toh. Kenapa Anda masih mengikuti orang yang dilemparkan ke dalam api kekal bersama dengan iblis? Lebih ke Kenapa Ruby? Saya jawab ya. Iya, Saya jawab ya. iya silakan. Setahu saya nggak ada loh orang kami yang dilemparkan ke dalam api neraka. Baca Yang ada, Galatia 3:13. Yang ada, Baca yang saya tahu. Bentar, 13. saya jawab dulu. Saya jawab dulu nih. Baca Galatia 3:13. Kau bisa diskusi Bentar. ya? Bentar, Ketika kau saya jawab katakan dulu. ada, aku paparkan data Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kristus itu adalah Yesus. Yesus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang tadinya kalian mungkin terkutuk, dia yang jadinya terkutuk. Dan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus adalah salah satu orang yang tergantung di kayu salib. Dan di dalam Matius 25 nomor 41, orang-orang kutuk itu dinyatakan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Kan jelas datanya. Baik. Anda kutip Galatia 13, kemudian Anda kutip Matius 25 ayat 40. Coba 41 kan 41. Nah, di dalam ayat 20 di dalam Matius 25 ayat 31 sampai ke bawahnya itu, siapa yang memisahkan orang-orang, kan disebut kambing domba. Siapa yang memisahkan antara kambing dan domba? Bukankah Yesus sendiri? Aku nggak bicara kambing dan domba. Bentar, gini saya bacain ya. Saya bacain ya. Anda kan bawa narasi Matius 25 ini ya yang 41. Nah, saya baca ayat 31. Nah, apabila Anak Manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bertahta di atas kemuliaannya. Ya, kemudian Ia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya dan memisahkan mereka satu dengan yang lain. Seperti seorang gembala memisahkan kambing dan domba. Dan raja itu akan berkata kepada mereka, hai kamu yang diberkati Bapakku di surga, terimalah kerajaan sebelum dunia ini dijadikan bagimu. Nah, yang datang ini Anak Manusia siapa itu? Yesus, kan? Yang mengumpulkan semua bangsa itu Yesus. Bagaimana mungkin Yesus dilemparkan ke dalam neraka sementara Dia yang akan menghakimi saya, Anda, Hesti, dan semua yang ada di Rom ini. Kenapa Nah, nggak saya kau baca tahu. Matius 25 41-nya Adinda? Bentar. Nah, yang saya tahu yang dipastikan masuk dalam mereka itu baca surat Maryam 71 72. Itu jelas itu dalilnya. Bahwa tidak Matius ada 25 seorang pun 41 di nggak kau antara kamu yang sentuh. tidak mendapat.
gini, bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Kenapa? Karena itu adalah suatu ketentuan, kepastian yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Jadi artinya udah, nggak ada udah. satu pun di antara Sementara. Anda yang tidak mendatanginya. Matius 2541-nya kenapa nggak kau baca? 2541. Coba bacain. Saya nggak bawa kita. Baca coba. Dari Apa apa dalilnya kau sana? baca dari tadi? Itu kan udah jelas tadi yang saya bawa 31 kan udah jelas tadi. Siapa yang datang? Satunya yang ku bilang datang kau kasih Matius Itu. 25:41. Entah apa yang kau bacakan. Di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena kutuk menjadi dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang tergantung di kayu salib. Ya, Kristus itu adalah Yesus, di mana Dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dari kalian yang terkutuk, maka dong cari waktu. Jadinya Yesus, kau dengarlah aku ngomong Ruby. Kau dengarlah aku. Ya. Kau pun aku ngomong di kau bisa 40. ke Google kau. Yang di 41-nya kan dikatakan dia akan berkata juga yang kepada yang sebelah kirinya. Siapa yang sebelah kirinya tuh? Anda lah yang tidak mempercayai dia. Wah, Siapa aku yang tuh. ya Anda lah. Dong cari Kan dia yang Di dalam iman Islam yang terkutuk itu iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu iblis. Di dalam iman Islam yang terkutuk itu iblis. Di dalam Bibelmu yang terkutuk Tuhanmu. inilah inilah kalau orang nafsir sendiri, nafsir dengan bebas. Di dalam Matius 25:41, Yesus berkata, orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis, betul enggak? Nah, iya kan Betul kan enggak? Tertulis seperti itu. di situ kan yang ngomong kan Yesus kan, betul nggak? Iya, kan gue bilang tadi Yesus yang ngomong, bukan sekarang saya tanya, bagaimana mungkin Anda berkata mengikuti orang yang dilemparkan di dalam neraka? Kan Anda bilang kayak Yesus tadi Bro, kan? cair ahli kunci, bro. Cair, bro. Justru Yesus yang akan Kok si gondrong-gondrong aja yang cair ini. Woi, aku.